Halo Mas Zain, selamat pagi. Halo Pak, selamat pagi. Suara saya ini jelas kan ini? Sudah Pak, sudah jelas. Bagus. Kalau gitu semoga sampai akhir nanti nggak akan ada kendala ya. Ya Pak, amin. Ngomong-ngomong Mas Zain lagi ada di mana nih sekarang? Lagi di rumah aja Pak, nggak bisa kemana-mana. Ya, memang sebaiknya di rumah aja ya. Kondisi COVID-19 kan akhir-akhir ini memang semakin parah. Ya, semoga aja semester depan kita bisa kembali normal dan sekolah kayak biasa. Mas Zain lebih suka kuliah online apa offline nih? Awalnya sih senang-senang aja Pak, kuliah online. Tapi makin hari makin jenuh Pak, tugasnya banyak banget. Ya, saya paham betul apa yang kamu rasakan. Ya, semua orang saat ini memang sedang dilanda kesulitan ya gara-gara pandemi. Mau yang tua, muda, kaya, miskin, semuanya sedang dalam keadaan sulit. Jadi ya tugas kita saling membantu lah dan melaksanakan peran sesuai pekerjaan masing-masing. Peran kamu sebagai mahasiswa ya kamu harus tetap belajar dengan baik agar bangsa ini tidak kehilangan generasi terus terbaiknya. Jadi kondisinya Oke Pak, siap. by the way, saya ada agenda dimana kalau kita batasi kegiatan konseling hari ini minimal sekitar 40 saja. Mazen tidak perlu khawatir kalau misal waktunya tidak cukup, kita bisa menjadwalkan konseling lagi di lain waktu, mungkin besok atau lusa, saya tidak terlalu sibuk kok. Jadi tentu saja bisa untuk melayani konseling. Hmm, iya Pak, nggak apa-apa. Oke, sebelumnya Mazen udah pernah ikut konseling kayak gini belum? Belum Pak, ini pertama kalinya saya minta konseling kayak gini. Oh gitu, tapi udah tahu konseling itu yang kayak gimana? Nggak terlalu paham detailnya sih Pak. Setahu saya intinya kayak minta solusi gitu ke Bapak gitu kan ya. Saya juga nggak begitu paham, Pak. Saya di sini juga atas saran dari teman saya. Ya, hampir benar. Apa yang kamu sampaikan tadi. Tapi Bapak ingin sedikit meluruskan, di sini Bapak itu tidak berperan untuk memberi solusi begitu saja. Tapi dalam konseling ini kita akan sama-sama mendiskusikan solusi terbaik dari permasalahan yang kamu alami. Ya, jadi tidak sekedar kamu punya masalah, lalu saya kasih saran dan selesai gitu aja. Nggak gitu ya. Tapi kita berdua akan berdiskusi dan Bapak akan membantu Mas Zain supaya kamu memiliki kemampuan untuk mengatasi masalahnya sendiri secara mandiri. Apa bisa dipahami, Mas? Begitu ya, Pak. Ya, Pak, paham. Iya, pokoknya di tempat ini Mazen itu boleh bercerita sebebas-bebasnya. Nggak perlu khawatir cerita Mazen akan tersebar luas, karena saya sebagai konselor punya kode etik yang harus dipatuhi. Ada asas kerahasiaan dalam kegiatan konseling ini. Jadi saya bersumpah dan menjamin bahwa segala yang kita diskusikan dalam kegiatan konseling ini akan dirahasiakan. Baik, Pak. Terima kasih. Jika dirasa sudah jelas, mari kita mulai kegiatan konseling hari ini. Apa Mazid sudah siap? Ya, Pak. Siap. Oke, kalau gitu silahkan Mas Den bisa diceritakan permasalahan apa yang terjadi. Jadi gini, Pak. Saya itu naksir sama seseorang. Saya sama dia udah akrab banget. Kita tuh udah saling kenal dari SD. Kita selalu satu sekolah sampai SMA. Bahkan nih, Pak ya, kita kuliah pun satu alma mater, walau beda jurusan. Dulu waktu sebelum pandemi ya, kita sering pulang bareng, nugas bareng, kita sering ngobrol dan cerita-cerita tentang masalah kita masing-masing. Terus saling support satu sama lain. Tapi sekarang, hmm, jadi semenjak kuliah daring ini, sekarang kita jadi jarang ngobrol, jarang ketemuan lagi. Lewat kita sih kalau ngobrol lewat chat aja Pak. Dan kemarin dia curhat ke saya kalau dia lagi suka sama seseorang. Dan orang yang dia suka itu ternyata teman satu kelas saya sendiri, Pak. Dan apesnya lagi, dia minta saya buat ngebantu hubungan mereka biar makin dekat gitu. Jadi pada intinya orang yang kamu suka sama teman sekelas kamu dan kamu diminta untuk membantu hubungan dia.
dengan teman sekelasmu itu supaya makin dekat begitu? Iya begitu. Saya merasa seperti badut, Pak. Seperti badut. Iya, saya merasa cuma dianggap sebagai penghibur dia di kala bosan saya, Pak. Nampaknya Mazen merasa kecewa ya dengan keputusan dia yang lebih memilih orang lain daripada Mazen. Ya gitulah, Pak. Saya yang selalu dekat sama dia, tapi dia ternyata milih orang lain. Iya, saya dapat memahami apa yang kamu rasakan. Pasti memang sakit rasanya jika orang yang kita suka, apalagi sudah dekat dan sudah akrab dengan kita, namun ternyata lebih memilih orang lain. Saya turut merasa sedih atas apa yang kamu alami. Ya, Pak. Terima kasih. Namun, jika memang begitu sukanya kamu sama dia, apakah sebelumnya Mas Zen sudah mencoba untuk menyampaikan perasaanmu ke dia? Belum sih, Pak. Saya masih belum ada keberanian. Apa yang membuat Mas Zen ini masih ragu untuk menyampaikan perasaannya? Saya khawatir kalau saya ditolak nanti, saya jadi nggak bisa deket lagi sama dia, Pak. Hubungan kita jadi nggak seperti biasa lagi. Dari perkataan Mas Zen barusan, sepertinya Mas Zen mengalami kecemasan akan penolakan, sehingga membuat kamu ini jadi terus-menerus ragu untuk menyampaikan perasaan kamu ke dia. Eh, Kalau dipikir-pikir, ya juga sih, Pak. Saya udah ngebuang banyak kesempatan buat nyampein perasaan saya ke dia. Mungkin dia juga mikir kalau saya nganggap dia cuma sebatas teman curhat, karena perasaan ini selalu saya sembunyiin dari dia. Nah, tidak apa-apa Mas Zen, saya mengerti apa yang kamu rasakan. Memang tidak mudah untuk menyampaikan perasaan ke orang lain. Saya percaya sebenarnya Mas ini juga sedang mencoba untuk mencari momentum yang paling tepat. Ya kan? Lalu saya harus gimana ya, Pak? Dia udah bilang kalau dia suka sama orang lain. Saya pikir udah terlambat buat saya nyampein perasaan ke dia. Lalu kalau misalkan Mazen lebih memilih untuk menyetujui permintaan dia untuk membantu hubungannya sama teman sekelasnya itu, apakah Mazen sanggup? Saya saya sanggup, Pak. Nggak apa-apa. Apa Mazen benar-benar yakin untuk sanggup membantu dia? Karena yang saya lihat, Mazen ini masih tampak ragu untuk mengucapkan kata sanggup ini. Ya, kalau dari lubuk hati yang paling dalam, saya masih belum lega sih, Pak. Melihat dia jadian sama orang lain duluan, sementara saya belum pernah ngungkapin perasaan saya ke dia. Dengan kata lain, akhirnya kamu memutuskan untuk menyatakan perasaanmu ke dia. Ya, Pak, kayaknya saya nggak boleh mundur lagi. Kalau menurut Bapak gimana? Tentu saja saya mendukung keputusan kamu ini. Bagus sekali kalau Mas Dian sudah muncul keberanian untuk mengungkapkan perasaanmu ke orang yang kamu suka. Mas Dian tidak perlu khawatir lebih karena semakin kamu khawatir, uh, takutnya kamu akan semakin ragu untuk melakukannya. Sebenarnya yang perlu dikhawatirkan adalah kalau kamu semakin lama memendam perasaan ini, maka bisa mengganggu kehidupanmu di lain hal. Kamu jadi sulit konsentrasi, mengganggu belajar, kuliah, belajar, dan kegiatan lainnya. Setidaknya ya, apapun hasil yang kamu peroleh, akan muncul perasaan lega setelah sekian lama kamu memendam rasa ini. Bebanmu akan jauh lebih ringan dari sebelumnya. Hmm, Terima kasih banyak, Pak. Saya jadi lebih termotivasi sekarang. Oke. Sejauh ini kita sudah mengetahui kalau akar masalah Mazin adalah kekhawatiran akan penolakan. Selama ini Mazin ragu untuk mengungkapkan perasaannya sampai-sampai orang yang Mazin suka sudah tertarik dengan kamu. Namun sekarang ini mulai muncul keberanian untuk mengungkapkan perasaan ini. Gimana Mazin? Apakah masih ada lagi yang mengganjal pikiranmu? Mungkin satu hal yang masih mengganggu pikiran saya ini, Pak. Apa yang harus saya lakuin kalau ternyata saya ditolak? Apakah hubungan kita bisa kembali normal seperti sebelumnya? Inilah situasi yang akan membuat sikap kalian teruji. Bagaimana cara kamu dalam menanggapi sebuah penolakan?
apakah kamu memilih untuk melampiaskan kekecewaanmu itu dengan menjauhinya, atau belakang dada menerima kenyataan dan bersikap dewasa tanpa perlu memutuskan ikatan pertemanan kalian yang sudah terjalin sejak lama dan bersikap normal seperti biasa. Ya, harapan saya sih apapun hasilnya kita tetap bisa seperti dulu lagi, Pak. Jadi dengan kata lain, Mazen siap untuk berlapang dada, menerima kenyataan meskipun mengalami penolakan. Kalau soal ini tentu saya harus siap, Pak. Bagus sekali Mazen. Dengan sikap kamu yang dewasa ini, kamu bisa mengatasi kondisi apapun yang akan terjadi dengan tenang. Jika saja, misalkan ya, kamu ternyata ditolak tapi kamu dapat menunjukkan sikap seperti ini, maka dia juga akan mengerti kalau kamu dapat menerima kenyataan itu. Sehingga ini mengurangi perasaan canggung antara kalian berdua, dan kalian masih bisa kok berteman seperti sebelumnya. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Saya merasa lebih baik sekarang. Pikiran saya jadi lebih terbuka dan saya ngerasa bisa melewati masalah ini. Ya, Mas Zen, saya juga merasa senang bisa membantu. Apa ada lagi yang ingin disampaikan? Sekiranya kita masih memiliki banyak waktu kok ini. Saya pikir sudah saya sampaikan semuanya, Pak. Jadi tidak ada lagi. Oke, kalau begitu, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa Mas Zen tidak perlu terlalu khawatir hasilnya apapun yang diperoleh nanti ya. Selama Mas Zen mampu untuk bersikap dewasa dengan berlapang dada, mampu menerima kenyataan, pasti semuanya akan baik-baik saja. Yang penting Mas Zen sudah berusaha, tidak ada perasaan kusut lagi yang terpendam dalam hati Mas Zen ini. Semuanya bisa terungkapkan dan beban pikiran Mas Zen ini bisa lebih berkurang. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baiklah, kalau begitu tidak ada yang kita bahas lagi. Mari kita akhiri kegiatan konseling ini. Oh iya, tadi kita di awal belum berdoa ya. Gak apa-apa, kita akhiri konseling ini dengan berdoa saja. Supaya Mazin nanti diberi kelancaran untuk menghadapi masalahnya. Ya. Oke, berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, Mazen, semoga sukses ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Ya, kalau kamu butuh bantuan saya lagi, silahkan menghubungi saya. Saya siap menerima, Pak. Ya. Ya, Pak. Oke, sama-sama. Saya tutup ya ini. Adios. Kailangan iyong sa berkeringat dapat membuat cepat merah. Keringat kita terdiri dari ion dan air. Pokari sulit cepatkan balikan ionmu. Kailangan iyong sa berkeringat dapat membuat cepat merah. Keringat kita terdiri dari ion dan air. Pokari sulit cepatkan balikan ionmu.